Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad saat didebat. Allah menolong Nabi Muhammad saat berdebat. Dikisahkan pernah ada sebuah delegasi dari kaum Nasrani Najran mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kaum itu hendak mengajak Nabi Muhammad berdebat tentang Tuhan dan tentang kenabian Isa. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad menceritakan tentang ajakan kaum Nasrani ini jauh sebelum surah At-Taubah ayat 35 itu turun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad demikian, "Jika ibu Isa itu Maryam, lalu siapa bapaknya?" Untuk memperkuat argumentasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Imran ayat 59 hingga 64 yang artinya, "Persamaan Isa dalam pandangan Allah sama seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah lalu dia berfirman, 'Jadilah, maka jadilah dia.' Kebenaran ini dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Barang siapa berbantah dengan engkau setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, 'Mari kita kumpulkan bersama-sama anak-anak kami dan anak-anak kamu, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, diri kami sendiri dan diri kamu. Kemudian kita bermohon sungguh-sungguh agar laknat Allah menimpa pihak yang berdusta.' Inilah kisah yang sebenarnya. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi bila mereka membelakangi, Allah Maha Tahu akan mereka yang berbuat kerusakan. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah menggunakan istilah yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tak akan menyembah siapapun selain Allah, bahwa kita tak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia, bahwa kita tak akan saling mempertaruhkan satu sama lain selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang Muslim tunduk bersujud pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Menurut Hussein Haikal, dalam surat Ali Imran ini dengan gaya bahasa yang luar biasa ditujukan kepada ahli kitab, menegur mereka mengapa mereka merintangi orang beriman dari jalan Allah, mengapa mereka mengingkari ayat-ayat yang datang dari Allah. Padahal ayat-ayat itu juga yang dibawa oleh Isa, oleh Musa, oleh Ibrahim, sebelum kata-kata itu diubah-ubah dan sebelum diartikan menurut kehendak sendiri, disesuaikan dengan kehidupan duniawi dengan kesenangan yang penuh tipu daya. Banyak lagi surah lain yang dalam kata-katanya ditujukan kepada ahli kitab, seperti yang terdapat dalam surah Al-Imran itu, katanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 73 hingga 75, Allah berfirman, "Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah yang ketiga dari Trinitas. Tiada Tuhan selain Tuhan yang tunggal. Jika mereka tiada berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti mereka yang ingkar akan mengalami azab yang pedih. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohonkan pengampunannya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa orang rasul. Dan ibunya seorang perempuan yang sangat berpegang pada kebenaran. Mereka pun menyantap makanan. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda. Kemudian lihatlah betapa jauh mereka dipalingkan dari kebenaran." Dalam surat Al-Maidah ayat 116 itu juga Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, engkaulah yang berkata kepada orang, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah.' Dia berkata, 'Maha suci engkau,
Tidak sepatutnya aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Salah satu ayat dalam surat Al-Maidah inilah yang oleh para sejarawan Kristen dipersoalkan dan dijadikannya alasan tentang perkembangan sikap Muhammad terhadap mereka sesuai dengan perkembangan politiknya, yaitu ketika Allah berfirman, "Akan kau dapati orang yang paling keras memusuhi orang beriman ialah golongan Yahudi dan golongan musyrik. Dan akan kudapati orang yang paling dekat bersahabat dengan orang beriman mereka yang berkata, kami adalah orang-orang Nasrani. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang tekun belajar dan rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri." Al-Maidah ayat 82. Sebaliknya, ayat-ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah yang juga bicara tentang ahli kitab sekali-kali tidak membicarakan kepercayaan mereka mengenai Al-Masih anak Maryam itu. Ayat-ayat itu bicara tentang kelakuan mereka mempersekutukan Allah, makan harta orang secara tidak sah, serta menimbun emas dan perak. Sedang menurut Islam, ahli kitab itu sudah keluar dari rel agama Isa. Mereka menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan perbuatan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, katanya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.